Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat orang Kalimantan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami Mas Anto Al-Afif, bimbingan serta pendampingan berbudidaya porang di tanah Kalimantan, yang kami himpun dari beberapa kasus dan observasi lapangan untuk berbudidaya porang. Langsung saja, kali ini kita akan mengulas tentang kasus jamur patogen dan sedikit mengingat kembali mengenai unsur kesuburan tanah serta mikroorganisme tanah. Semoga hal ini menjadi acuan dan gambaran untuk sahabat porang Kalimantan dalam berbudidaya porang, walaupun pada umumnya juga terjadi di area-area lainnya. Harapan dengan ulasan ini dapat memberikan pencerahan maupun mengingatkan kembali, sehingga nantinya jika hal ini terjadi pada tanaman porang di kemudian hari dapat ditanggulangi dengan baik. Kita lihat kilas balik video ini, kasus yang terjadi pada tanaman porang di beberapa wilayah Kalimantan. Tentunya kiriman ini dari sahabat porang Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anto. Ini perkembangan kebun porang yang ada di Muara Laung ini, khusus sebelah sini bibit umbi kemarin. Nah, ini ada satu yang layu ini. Mohon arahannya ini. Apakah sudah kategori masuk dorman atau gimana? Oh, ini punya aku kena jamur ini kayaknya nih. Nah, ini kena jamur Mas Anto. Tapi kalau ini patah kenapa ini ya? Oke, ini Lahan akan dikatakan subur jika mampu menjadi media pertumbuhan yang baik untuk tanaman pada masa vegetatif dan generatif, yang ada pada gilirannya mengantarkan tanaman memberikan hasil produksi yang tidak hanya optimal tapi juga maksimal. Kondisi lahan tersebut hanya akan terpenuhi jika kondisi tanahnya memiliki kriteria kesuburan fisika, kesuburan kimia, dan kesuburan biologis. Faktor yang sebaiknya menjadi perhatian utama pada kondisi lahan pertanian adalah kesuburan biologis. Tanah yang selama ini tidak menjadi pertimbangan khusus pada metode pertanian pada umumnya dan lebih menekankan pada kesuburan fisika tanah dan kesuburan kimia tanah. Dalam konteks kesuburan biologis, tanah dikatakan subur bila mempunyai kandungan dan keragaman mikrobiologis atau mikroorganisme tinggi yang dibutuhkan oleh tanaman dan bersifat simbiosis mutualisme terhadap akar tanaman. Juga berperan dalam melindungi tanaman dari pengaruh mikroorganisme yang bersifat patogen. Juga kondisi kimia tanah yang berpotensi racun sekaligus membentuk karakteristik fisik tanah menjadi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan akar tanaman. Tanah subur mengandung lebih dari 100 juta mikroba per gram tanah. Produktivitas dan daya dukung tanah tergantung pada aktivitas mikroba tersebut. Sebagian besar mikroba memiliki peranan yang menguntungkan bagi pertanian, yaitu berperan dalam menghancurkan limbah organik, resiling hara tanaman, fiksasi biologis nitrogen, pelarutan fosfat, merangsang pertumbuhan, biokontrol patogen, dan membantu penyerapan unsur hara. Organisme, terutama mikroorganisme tanah, penting dalam kesuburan tanah untuk tanaman pertanian karena berperan dalam siklus energi, siklus hara, pembentukan agregat tanah, dan menentukan kesehatan tanah.
Setidaknya minimal ada 6 jenis mikroorganisme yang dapat dikembangkan oleh petani secara baik di tanah pada lahan pertanian untuk mengoptimalkan hasil pertanian dan juga perkebunan secara maksimal, yaitu yang pertama Azotobacter sp, jenis mikroorganisme yang berperan sebagai penambat nitrogen, merupakan proses yang menyebabkan nitrogen bebas digabungkan secara kimia dengan unsur lain sehingga dapat diserap oleh tanaman. Yang kedua, Azospirillum sp, jenis mikroorganisme yang berperan memproduksi fitohormon seperti auksin, sitokinin, dan giberlin, meningkatkan penyerapan hara, meningkatkan ketahanan cekaman, memproduksi vitamin, siderupor, dan biokontrol serta pelarutan P. Yang ketiga, Streptomyces sp adalah jenis mikroorganisme yang berperan sebagai agen pengendali patogen tanaman dengan menghasilkan antibiotik dan senyawa hidrolitik seperti glucanase, chitinase yang mampu mendegradasi dinding sel tanaman. Yang keempat, Saccharomyces sp, jenis mikroorganisme yang mampu mengurai ikatan sakarida pada karbohidrat tingkat tinggi sehingga diharapkan berperan dalam melepaskan zat-zat nutrisi yang terikat untuk dicerna atau diserap oleh tanaman. Yang kelima adalah Aspergillus sp, merupakan jenis mikroorganisme pelarut fosfat yang melarutkan fosfat dari sumber-sumber yang sukar larut sehingga meningkatkan pertumbuhan produktivitas tanaman terutama di tanah-tanah marginal. Yang keenam, Trichoderma sp, jenis mikroorganisme yang menjadi agen biokontrol karena bersifat antagonis bagi jamur lainnya, terutama yang bersifat patogen. Trichoderma juga dapat digunakan oleh petani dalam proses percepatan pembuatan kompos. Itulah beberapa mikroorganisme yang harus dipahami oleh petani. Masuk ke pembahasan utama kita pada hari ini adalah jamur patogen tular tanah. Patogen tular tanah sangat tidak disukai oleh petani karena dapat menurunkan kuantitas dan kualitas suatu tanaman, serta setiap tanaman rentan terhadap beberapa spesies patogen tular tanah. Akibat dari serangan patogen tular tanah sangat beraneka ragam, dari efek rendah hingga efek yang sangat merugikan. Namun pada umumnya dapat mengakibatkan akar tanaman menjadi busuk, perubahan warna pada jaringan tanaman menjadi layu, pucuk dan tunas pun mati. Bahkan akibat yang paling fatal adalah tanaman itu sendiri mati. Jenis patogen tular tanah. Secara umum, patogen tular tanah dibagi atas soil inhabit dan soil invader. Ada beberapa jenis patogen tular tanah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jamur. Jamur adalah salah satu mikroorganisme yang merupakan penyakit yang dapat menyerang tanaman. Jamur tular tanah dapat menetap di dalam tanah dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena jamur dapat menghasilkan struktur untuk bertahan seperti Chlamydospora, Ospora, dan Sclerotia yang tahan terhadap lingkungan yang ekstrim. Contohnya adalah jamur patogen tanah yang dapat menyebabkan nanas atau tanaman layu, daun kering, kemudian mati. Ada juga jenis jamur patogen tanah lainnya, yaitu yang menyebabkan penyakit rabah kecambah atau tidak tumbuh. Ingat sahabat orang Kalimantan, peluang infeksi jamur pada tanaman sangat tinggi pada saat cuaca hujan, sehingga perlu tindakan lanjutan untuk penanganannya.
kedua dari jenis patogen tular tanah adalah bakteri. Bakteri merupakan salah satu mikroorganisme yang bersel satu dan berdinding selentur. Bakteri ini menyebabkan tanaman menjadi layu dan daun menjadi kuning. Yang ketiga adalah virus. Virus patogen tular tanah sangat sedikit. Tanaman yang terjangkit virus ini, efek tanamannya akan menjadi kerdil, perubahan warna pada daun dan juga buah. Yang keempat dari jenis patogen tular tanah adalah Nematoda. Nematoda menghabiskan seluruh hidupnya di dalam tanah sebagai pemakan akar tanaman. Akibat dari nematoda pada tanaman adalah menurunkan daya kecambah atau tunas baru dan pertumbuhan tanaman tersebut. Umumnya jenis nematoda ini menyerang tanaman horti dan palawija. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat untuk sahabat porang Kalimantan dan umumnya petani porang Indonesia. Pesan saya, menumbuhkan sebuah tanaman itu mudah, namun yang sulit menjaga dan merawat tanaman tersebut hingga menghasilkan. Lakukan pemupukan secara berkala dan teratur sesuai arahan yang sudah didapat. Jika diperlukan, konsultasikan sehingga apa yang terjadi pada tanaman dapat segera dilakukan tindakan lanjutan sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.